siang bagi yang menonton video ini. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari Markov chains atau yang biasa kita kenal sebagai rantai Markov. Rantai Markov biasa digunakan untuk memprediksi suatu tutupan lahan di waktu yang akan datang menggunakan data dari T0 di waktu yang sekarang. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan yang lebih dalam tentang Markov chains, saya akan memberikan gambaran umum tentang pemprediksian yang digunakan menggunakan metode Markov chains. Pertama, rumus dasar dalam pemprediksian tutupan lahan itu adalah sebagai berikut. Ini adalah next stage atau stage yang akan kita prediksi. Next stage adalah fungsi dari current stage dikalikan dengan probability. Next stage atau yang bisa kita sebut sebagai T2, sedangkan stage itu adalah T1 atau waktu sekarang, dan ini adalah probability atau peluang perubahan tutupan lahan dari T1 ke T2-nya. Nah, di sini saya akan memberikan ilustrasi untuk mempermudah dalam memahami Markov chains. Ini ilustrasinya. Dalam ilustrasi ini saya akan menggunakan 3 tutupan lahan yang kita namakan sebagai tutupan lahan A, tutupan lahan B, dan tutupan lahan C. Di mana tutupan lahan A ini memiliki luas sebesar 200 hektar. Tutupan lahan B seluas 120 hektar dan tutupan lahan C seluas 180 hektar. Nah, ini adalah tutupan lahan pada T1 atau waktu sekarang atau current stage. Setelah itu, dalam memprediksi untuk next stage, kita memerlukan data probability-nya atau seberapa besar peluang tutupan lahan ini berubah. Dengan mengoverlay atau menggabungkan kedua data dari T1 dan T2, kita akan mengetahui besar perubahan yang terjadi pada kedua tutupan lahan. Di sini saya contohkan untuk tutupan lahan A yang berubah ke B itu berubah sebesar 10%. Sedangkan B ke A itu berubah sebesar 20%. Dari B ke C berubah 10%. Dan dari C ke B akan berubah 30%. Perubahan dari tutupan A ke C dengan berubah 10%, dan tutupan lahan C ke A ini akan berubah sebesar 10%. Dari data ini kita bisa mengetahui jika tutupan lahan C yang tidak berubah atau tetap itu sebesar 60%, tutupan lahan A yang tidak berubah sebesar 80%, dan tutupan lahan B yang tidak berubah ini adalah sebesar 70%. Dari keterangan ini kita dapat membuat probability matrix sebagai berikut.
Berikut adalah matrik probability yang kita dapatkan dari perubahan yang terjadi pada T1 dan T2 dari data ilustrasi. Nah, untuk mengetahui besar luasan pada next stage, kita harus melakukan perkalian antara current stage dan nilai probability-nya. Kalau dari sini masih kelihatan nggak? Nah, selanjutnya, untuk menduga next stage, kita harus mengalikan probability ini dengan nilai current stage. Berapakah nilai current stage-nya? Kita bisa memasukkan luasan atau proporsi dari luasan itu sendiri. Contohnya untuk A, luas tutupan lahan A ini adalah 200 hektar atau sebesar 0,4 jika digunakan konversi proporsi dengan luas total 500 hektar. Saya akan menggunakan nilai proporsi di sini berarti 0,4 atau 40% dari tutupan lahan itu adalah tutupan A. Selanjutnya untuk yang B ini adalah 0,24 dan yang terakhir tutupan lahan C itu sebesar 0,36. Nah, dari sini kita bisa langsung melakukan perkalian untuk mengetahui kondisi dari next stage. Kita langsung bisa melakukan perkalian matrik di mana ini adalah kondisi next stage yang akan kita prediksi. Kita lakukan perkalian matrik dengan mengkalikan matrik ini dengan matrik ini dan matrik ini dengan matrik yang kedua, ini dengan matrik ini. Bisa dihitung sendiri. Untuk yang pertama, untuk tutupan A di T2 itu luasnya sebesar 0,4 dikali 0,8 ditambah 0,24 dikali 0,2 ditambah 0,36 dikali 0,1. Itu mendapatkan hasil 0,404. Selanjutnya, untuk tutupan lahan B itu dicari dengan cara 0,4 dikali 0,1 ditambah 0,24 ditambah 0,24 dikali 0,7 ditambah 0,36 dikali 0,3. Mendapatkan hasil 0,316. Untuk tutupan lahan C di tahun kedua dihitung dengan cara mengkalikan 0,4 kali 0,1 ditambah 0,24 kali 0,1 ditambah 0,36 dikali 0,6 sehingga mendapatkan hasil sebesar 0,28. Nah, ini adalah hasil dari proporsi next stage yang telah kita prediksi, atau luasnya dapat kita konversi dalam hektar. Ini menjadi 202, 158 dan 140 dalam satuan hektar. Dapat dilihat perubahannya pada tahun T1 tutupan lahan A sebesar 200 hektar menjadi 202. Pada tahun pertama tutupan lahan B dari 120 berubah menjadi 158 dan tutupan lahan C dari 180 menurun menjadi 140. Ini adalah hasil prediksi dari next stage di T2 berdasarkan current stage T1 dikalikan dengan probability. Probability dapat kita ketahui dengan melihat perubahan dari T1 dan T2-nya. Bagaimana untuk memprediksi tutupan lahan di tahun berikutnya, di T2, di T3, T4, T5, dan seterusnya. Lalu, kenapa algoritma ini disebut dengan chain atau rantai? Karena hasil prediksi pada tahun hapus dulu deh. Habis. Sorry. Kenapa disebut dengan rantai? Saya akan membuatkan rumus yang tadi sudah saya bahas di depan. Ini saya menggunakan X2 sama dengan X1 kali probability atau T2
T1 dikalikan dengan probability-nya. Nah, bagaimana untuk memprediksi pada T3? Untuk memprediksi waktu pada T3, maka kita harus menggunakan dari T2 dikalikan dengan probability-nya. Probability-nya. Nah, untuk memprediksi pada T4, maka kita harus menggunakan data pada T3 dan dikalikan dengan probability-nya. Dan begitu seterusnya. Maka dari itu, karena data ini digunakan terus-menerus, maka ini kenapa disebut dengan rantai. Selanjutnya, mungkin akan muncul pertanyaan, apakah bisa kita langsung memprediksi pada T ke-10 atau T ke-9 sedangkan kita hanya memiliki data dari T1 dan T2-nya saja? Penasaran? Kita bisa langsung memprediksi pada waktu Tn dengan menggunakan data T1 dan T2. Berikut adalah hasil perkalian antara current stage dan probability. Dari matriks ini kita bisa melihat jika hasil dugaan next stage pada tahun 8 dan tahun 9 memiliki hasil proporsi yang sama. Hal tersebut ketika kita lanjutkan pada next stage lagi pada tahun 10 dan tahun 11 dan tahun selanjutnya akan memiliki hasil proporsi yang sama. Nah, kenapa demikian? Karena mulai di tahun ke-8, di T8 sudah mencapai pada titik jenuh atau yang biasa kita sebut sebagai titik steady state-nya. Di sini matriks ini disebut sebagai stable distribution matrix. Nah, maka dari itu perlu adanya improvisasi, contohnya dengan mengkombinasikan Markov chain dengan selular otomata atau CA untuk mereduksi efek dari titik jenuh ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode yang lain yang dapat digunakan untuk memprediksi tutupan lahan pada tahun ke-n atau Tn. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan atau membuat rantai seperti ini karena bisa disederhanakan dengan cara perpangkatan pada probability-nya. Contohnya, untuk memprediksi Tn itu dapat menggunakan data pada T1 dikalikan probability pangkat N-1. Contohnya, untuk menduga tutupan lahan pada T3, maka kita bisa menggunakan data T1 dikalikan probability pangkat 2. Ketika kita ingin memprediksi tutupan lahan pada T4, maka kita bisa menggunakan data T1 dikalikan probability pangkat 3. Dan begitu pula selanjutnya ketika kita ingin memprediksi tutupan lahan pada T10, kita tetap bisa menggunakan data pada T1 pangkat probability dikalikan dengan probability pangkat 9. Maka dari itu, jika kita ingin memprediksi tutupan lahan pada T ke N, kita bisa memprediksinya dengan hanya menggunakan data T1 atau current stage. Contoh perpangkatan pada probability di sebelah sini, ini adalah probability yang kita punya dan akan kita kalikan dengan probability-nya untuk mendapatkan nilai perpangkatan. Jadi untuk P kuadrat didapatkan hasil 0,67, 0,18, 0,15, 0,31, 0,54, 0,15, 0,20,
0,40 dan 0,40. Perlu diingat-ingat cara dalam mengalihkan matriknya. Untuk mendapatkan nilai 0,67, kita harus mengkalikan 0,8 dengan 0,8 ditambah 0,1 dikalikan 0,2 ditambah 0,1 dikalikan 0,1. Untuk mendapatkan nilai 0,18, maka menggunakan cara yang sama untuk mengkalikan matriknya. Nah, ini adalah nilai dari probability pangkat 2. Jika kita ingin menggunakan probability pangkat untuk memprediksi TM atau T10 di sini, maka kita harus mengkuadratkan probability-nya sebanyak 9 kali. Jadi kita buat perkalian deret 9 untuk probability-nya. Seperti itu.